Malam ini saya ingin ajak jemaat untuk jalan-jalan kita kembali ke Taman Getsemani. Mari kita buka Injil Matius pasal 26. Kita buka Injil Matius pasal yang ke-26. Kita akan membaca dari ayat yang 36 sampai 46. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa." Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku." Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu." Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat. Ia membiarkan mereka di situ, lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya, dan mengucapkan doa itu juga. Sesudah itu ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihatlah, saatnya sudah tiba bahwa Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat." Kita berdoa. Di Indonesia, setahu saya, hanya GBIA yang percaya bahwa Tuhan Yesus tidak disalibkan pada hari Jumat, tetapi pada hari Rabu. Dan hari Minggu saya sudah menjelaskannya. Sayang ada mahasiswa yang membuatnya dan kemudian paskan ke Facebook segala macam, ada kesalahan saya lihat. Sehingga kurang bagus gitu. Nah, jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, memang Tuhan Yesus tidak disalibkan pada hari Jumat, tetapi disalibkan pada hari Rabu. Kesalahannya adalah terletak pada kata menjelang Sabat. Jadi Tuhan Yesus disalibkan menjelang hari Sabat. Nah, pada abad keempat dan seterusnya, gereja dengan gegabah karena membaca menjelang hari Sabat, langsung mengambil kesimpulan itu Jumat. Karena mereka mensikapi hari Sabatnya itu adalah hari Sabtu. Padahal di dalam Injil Yohanes pasal 19 ayat 31, Sabat itu adalah Sabat besar katanya. Berarti Sabat besar bukan Sabat yang setiap Sabtu. Nah, kalau bukan Sabat yang setiap Sabtu, maka berarti Sabat kapan yang dijelang itu? Nah, itu adalah Sabat Paskah sebenarnya. Sabat Paskah yang 1 tahun 1 kali. 1 tahun 1 kali. Dan kelihatannya kalau dihitung pada tahun itu adalah jatuh pada hari Kamis. Karena di Injil Markus pasal yang
ke-16 ayat 1 dikatakan bahwa sesudah hari Sabat, para perempuan masih pergi membeli rempah-rempah dan kemudian mengolahnya untuk siap pergi ke kubur Yesus. Kalau sesudah Sabat yang Sabtu, itu sudah tidak mungkin. Itu sudah hari Minggu. Berarti sesudah Sabat yang mana? Nah, sesudah Sabat yang Kamis, yang 1 tahun 1 kali itu, yaitu pada hari Jumat lah, bahwa kaum wanita itu membeli rempah-rempah dan lain sebagainya. Dan di dalam Matius pasal 27 juga dikatakan bahwa sesudah Sabat, para imam pergi menghadap Pilatus untuk meminta izin supaya meletakkan atau menempatkan pasukan untuk berjaga. Nah, kalau Sabat yang dimaksud adalah hari Sabtu, maka hari Minggu mereka pergi minta pasukan, itu sudah terlambat sekali gitu. Nah, jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, dengan penyelidikan Alkitab yang teliti, maka Sabat yang dimaksud itu sebenarnya jatuh hari Kamis yang 1 tahun 1 kali. Sehingga perempuan mengumpulkan rempah-rempah dan membeli rempah-rempah, para imam pergi menghadap Pilatus segala macam, itu dilakukan pada hari Jumat. Sedangkan hari Kamis dan hari Sabtu, mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Oleh sebab itu, jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, nah kita adalah anak-anak Tuhan yang mencintai Tuhan sedemikian rupa, mencintai firman-Nya, dan ingin melakukan segala sesuatu setepat-tepatnya sesuai dengan Alkitab. Saya sangat heran dengan orang Kristen yang pernah berkata kepada saya begitu. Nah, tidak usah terlalu patuh kan, katanya. Saya melihat dia, saya bilang, kamu berkata ini dari hatimu? Mengapa bisa ada orang Kristen yang berkata tidak perlu terlalu patuh begitu? Wah, ini keterlaluan. Tetapi itulah kenyataan yang ada. Nah, jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, padahal sedemikian Tuhan mengasihi kita, sedemikian hebatnya kasih Tuhan kepada kita, itu ditunjukkannya luar biasa. Dan bagaimanakah mungkin kita yang sudah dikasihi sedemikian rupa itu tidak menunjukkan kasih kita sedemikian juga kepadanya? Dengan cara apa? Bukan tempel di jidat kita, I love Jesus. Tempel di bumper mobil kita, I love Jesus, segala macam. Bukan. Dengan cara apa? Dengan cara mematuhi firman-Nya setepat-tepatnya. Nah, itulah yang Tuhan mau dari anak-anaknya. Nah, jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, malam hari ini, setelah kita baca peristiwa yang terjadi di Getsemani, sekitar 2000-an tahun yang lalu, malam ini saya ingin ajak jemaat sekalian untuk melihat. Yang pertama-tama adalah yang kita mau amati adalah Tuhan Yesus sendiri. Jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, banyak orang Kristen, mungkin karena ada banyak pihak, seperti kelompok Saksi Yehova, bahkan Islam, menekan-nekankan amat sangat kepada kemanusiaan Tuhan Yesus, sehingga menyebabkan orang Kristen jadi agak sedikit ketakutan untuk melihat sisi kemanusiaan Yesus Kristus. Sehingga orang Kristen menjadi lebih berat untuk menekan-nekan kan keilahian Tuhan Yesus. Sampai-sampai merasa sangat sulit, bahkan kadang-kadang ingin menghindar bahwa Yesus ini adalah manusia total, 100%. Alkitab berkata bahwa dia menghampakan diri. Dia adalah yang tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah adalah sesuatu yang perlu dipertahankan. Di dalam Filipi pasal 2 dikatakan, dia tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah perlu dipertahankan, melainkan mengosongkan dirinya menjadi manusia. Ya, ini kuncinya. Tuhan Yesus mengosongkan dirinya, artinya apa? Dia melepaskan keilahiannya dan menjadi manusia. Menjadi manusia. Total. Sebenarnya jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, hanya dengan memahami inilah orang Kristen baru bisa menjawab ketika Tuhan Yesus berkata tentang kedatangannya kedua kali nanti. Bahwa hanya Bapa yang tahu dan anak pun tidak. Ya, karena dia sudah
mengosongkan dirinya menjadi manusia. Dia bilang, aku tidak berkata-kata apa-apa dari diriku sendiri. Semua yang dia katakan, semua yang dia perbuat, itu adalah langsung Bapa yang lakukan melewati dia. Dia sudah mengosongkan diri. Mengosongkan diri total dan menjadi manusia. Nah, jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, mengapa Tuhan Yesus perlu begitu? Apakah orang Kristen merasa diri rendah bahwa Yesus kok manusia? Oh iya, kalau Yesus tidak manusia, dia tidak mungkin bisa menyelamatkan kita. Dia harus menjadi manusia, barulah dia bisa menyelamatkan kita. Karena dia mau menyelamatkan kita dengan menggantikan kita untuk dihukumkan di atas kayu salib. Kalau dia tidak jadi manusia, dia tidak bisa menyelamatkan kita. Dan kalau dia Allah, tidak mungkin bisa disalibkan. Kadang-kadang orang Kristen memakai terminologi, ya Allah, engkau disalibkan bagi kami. Enggak ada Allah disalibkan. Allah enggak bisa disalibkan. Yang disalibkan itu adalah Yesus Kristus, manusia. Allah yang menjadi manusia. Allah, siapa berani salibkan Allah? Siapa bisa salibkan Allah? Dia menjadi manusia. Allah yang menjadi manusia. Yang mengenakan tubuh manusia. Yang mengosongkan dirinya menjadi manusia. Karena dia mengosongkan diri menjadi manusia ini. Dia mengenakan tubuh manusia. Dia persis sama dengan kita. Kalau tangan kita digerek pakai cutter, kita akan teriak, saudara. Mengapa? Karena ada syaraf yang membuat kita sakit di bawah kulit kita. Kalau tidak minum sekian jam, dia akan haus. Karena dia manusia. Dan kalau sekian lama dia tidak tidur, dia ngantuk sekali. Karena dia manusia. Dia menjadi manusia, mengenakan tubuh manusia. Kalau dia dicambuk 40 kali, saudara. Dia tahu, itu tidak banyak orang bisa tahan. Dengan cambuk yang ada kaitannya. Dan setiap kali cambuk ada beberapa lubang itu di badannya. Dia tahu itu. Itu tidak dia Allah, dia tidak merasa sakit. No. Dia menjadi manusia. Dia persis seperti kita. Jadi dia merasakan semua itu. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, itulah sebabnya dia yang menjadi manusia, mengenakan tubuh manusia dengan segala keberadaan kemanusiaannya. Ketika sampai kepada ujung pelayanannya, di mana itu adalah tujuan kedatangannya. Tujuannya menjadi manusia adalah untuk naik ke atas kayu salib. Dan dia tahu itu. Dia tahu misinya. Oleh sebab itu Alkitab mencatat katanya, dia sangat gentar. Dia sangat gentar. Oh betul saudara, sangat gentar. Banyak orang ketika belum mengalami seringkali omong besar. Omong besar. Tapi ketika parang ditaruh di lehernya, akhirnya apa? Dilihat ke bawah, celananya basah. Saudara. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Dan Tuhan gentar sebenarnya. Banyak orang omong besar ketika belum menghadapi itu. Tetapi ketika pistol ditaruh di sini, lengkap dengan peluru yang ada di dalamnya, maka dia menjawab pun tergagap-gagap, saudara. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Bagian Alkitab yang kita baca ini, untuk menyatakan bahwa Yesus Kristus, dia sungguh adalah manusia. Dia manusia, dia adalah pribadi Allah yang melepaskan kemuliaannya, yang melepaskan kuasanya. Loh kok dia lepaskan kuasanya? Bukankah dia masih bisa memerintahkan ikan? Bukankah dia masih mengutuk pohon? Itu Bapa yang melakukannya. Dia berkata. Bapa yang melakukannya. Dan ketika mau membangkitkan Lazarus, apa doa Tuhan Yesus? Dia bilang, Bapa, ya, aku tahu engkau selalu mendengarkan aku. Dan demi orang-orang yang melihat ini semuanya. Karena orang semuanya tunggu-tunggu.
Nah, lihat nih, Lazarus sudah mati, dia baru datang. Kita lihat apa yang bisa dia buat. Jadi dia berdoa supaya Bapa melalui dia melakukan itu. Dan dia menjadi manusia, saudara. Yesus Kristus adalah manusia. Dan kita lihat di sini, katanya, hatiku sangat sedih. Ayat sebelumnya katanya, dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya, maka mulailah ia merasa sedih dan gentar, katanya. Dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kalau Anda tahu, kira-kira 1 jam lagi mungkin, 1 jam lagi engkau akan ditangkap, dan engkau mulai akan disiksa, engkau mulai akan dicambuk, engkau akan dibawa dari Kayafas ke Herodes ke Pilatus bolak-balik. Dan engkau tahu bahwa sebentar lagi algojo akan mencambuk kulit kamu. Dan kemudian besok kamu akan pikul salib. Dan akan menuju ke kayu salib di sana. Dan engkau akan dipaku bergantungan seharian. Dia gentar. Tuhan Yesus. Karena apa? Dia manusia. Apakah kita malu dengan Tuhan Yesus yang manusia? Oh no. Saya katakan tadi, kalau dia bukan manusia, dia tidak bisa selamatkan kita. Dia tidak bisa menggantikan kita dihukum. Tapi karena dia manusia, dia menggantikan kita dihukum. Dan karena dia manusia, dia sangat menderita. Dia merasakan semua kesakitan. Dia merasakan semua ketakutan itu juga sebagai manusia. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kita lihat Tuhan, namun sekalipun dia tahu itu, kalau kita amatin doa Tuhan Yesus, dari situ kita mau melihat, dari situ kita melihat betapa keinginan yang sangat besar, passionnya, keinginan yang sangat besar untuk menyelamatkan manusia. Ini keinginan yang luar biasa. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, bukan hanya keinginan Tuhan Yesus, keinginan Allah Bapa sangat besar. Tuhan Yesus Kristus yang malam itu adalah manusia sepenuhnya berdoa. Dan doanya apa? Ya Bapakku, katanya. Ya Bapakku. Jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, dia berdoa, ya Bapakku, sekiranya mungkin. Saya cek di bahasa aslinya, dia berkata, Bapakku, ya, sekiranya dapat, sekiranya engkau kuat, artinya bisa melakukan itu. Sekiranya engkau mestinya bisa melakukan itu. Sehingga di kitab yang lain dikatakan, tidak ada yang mustahil bagi Allah kalau ini berlalu. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, Tuhan Yesus dalam doanya ini untuk memperlihatkan kepada kita, kepada semua manusia juga, bahwa tidak ada jalan lain untuk menyelamatkan manusia. Tidak ada jalan lain. Sekiranya ada jalan lain untuk menyelamatkan manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa, tanpa perlu dia terpaku di atas kayu salib, ya pakai itu saja. Kalau dengan amal dosa manusia bisa dihilangkan, kalau dengan berbuat kebaikan, kalau dengan berusaha untuk menjadi sempurna, manusia bisa diselamatkan, pakailah itu. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, mustahil. Tidak ada cara. Tidak ada cara manusia bisa diselamatkan. Mengapa? Karena upah dosa ialah maut. Karena dosa hanya dapat diselesaikan dengan penghukuman saja. Tidak ada cara lain. Dan jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, karena tidak ada cara lain, maka dia patuh. Dan di sini dikatakan, tetapi jangan kehendakku, melainkan kehendakmu. Ya, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Ya, jangan seperti yang ku kehendaki.
Jangan seperti yang ku kehendaki, karena dia manusia yang sedang ketakutan waktu itu. Tetapi melainkan seperti yang engkau kehendaki. Jadi siap melaksanakan apa yang Allah Bapa kehendaki. Nah, jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, sungguh luar biasa kasih Tuhan yang amat besar ini. Dia rela untuk disalibkan di atas kayu salib bagi kita. Karena tidak ada jalan lain. Kalau ada jalan lain, tentu tidak perlu hal ini dilakukan. Karena tidak ada jalan lain. Dia harus naik ke atas kayu salib. Harus dihukumkan. Upah dosa ialah maut. Maka dia harus naik. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, keinginan yang amat besar untuk menyelamatkan manusia. Ini sungguh patut kita sangat amat hargai dan syukurkan. Jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, adakah sebagian kecil saja keinginan yang begitu besar itu ada di dalam hati kita untuk menyelamatkan orang lain juga? Saudara, tentu kita tidak bisa memiliki keinginan untuk menyelamatkan orang seperti yang dimiliki oleh Allah. Saya katakan tidak bisa. Tapi saya katakan cukup ada sedikit saja. Cukup ada sedikit saja. Saya kadang-kadang ada orang yang saya sepatutnya bagikan dia traktat. Wah, tapi saya tidak bawa. Saya tidak punya. Dan kesempatan hilang. Saya merasa sangat sayang sekali. Sangat sayang. Mengapa sampai saya tidak ada persiapan traktat pada saya? Sehingga saya tidak membagikan kepadanya. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, saya katakan, jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, bahwa kita sudah diselamatkan. Kalau malam hari ini Anda dan saya sudah diselamatkan. Sudah diselamatkan oleh kasih karunia Allah yang sangat amat besar itu. Yang begitu besar keinginan Allah untuk menyelamatkan manusia yang berdosa. Sampai tidak ada cara lain kecuali dia naik di atas kayu salib. Itu pun dilakukannya. Saya katakan, bagaimana dengan kita? Tidak usah sebanyak itu. Ada secuil saja. Ada secuil saja di hati kita. Keinginan untuk menyelamatkan orang lain. Itu sudah cukup, saudara. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Kalau ada secuil itu, maka itu akan membuat kita cari-cari peluang. Bagaimana supaya kita bisa memberitakan Injil. Bagaimana supaya kita bisa membagikan traktat dan lain sebagainya. Saudara, kadang saya pergi ke restoran, saya bawa traktat, saya tinggalkan taruh di ini biasanya dia ada tempat sendok segala macam, saya taruh di bawah. Dan kadang-kadang ada yang heran, Pak, ada yang ketinggalan, kata enggak, memang mau taruh di situ punya gitu. Dia pikir saya ketinggalan punya gitu. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ya, saya kalau makan di mana-mana, Pak Alfred pernah sama saya di Manado, kami makan di sebuah restoran. Ya, selesai makan, saya jalan ke semua meja dan saya bagi traktat sama mereka. Ada yang lihat, Suhento Liao. Siapa ya? Saya pikir untung dia tidak tanya sama, siapa Suhento Liao gitu. Ya, saya pasti akan menjawab dia rektor di Jakarta, Pak. Gitu. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Ya, saya katakan kepada Anda bahwa cukup ada secuil saja di dalam hati kita. Keinginan untuk menyelamatkan orang. Dan itu cukup untuk mendorong kita. Untuk melakukan macam-macam action. Untuk menyelamatkan orang. Oh tidak, kita tidak perlu untuk naik ke atas kayu salib, saudara. Saya katakan tidak. Di Filipina tadi saya nonton televisi berita, oh banyak disalib hari ini. Saudara, ya di Filipina mereka disalib sampai berdarah-darah gitu. Entah apa hasilnya itu, untuk apa dia? Saudara, kita tidak. Tidak ada lagi perlu disalib hari ini. Yang perlu hari ini adalah kita membagikan kasih karunia Allah itu kepada orang lain. Di tangan kita ini. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, lihat
Tuhan di sini apa yang dia lakukan? Dia sangat ingin. Pokoknya manusia harus diselamatkan. Tidak ada jalan lain. Dan jalannya harus naik ke atas kayu salib. Oke. Itu yang dilakukan. Nah, ini yang indahnya. Kalau kita kembali ke Getsemani, kita bisa melihat itu. Di satu sisi kita melihat Tuhan sangat takut, gentar, sedih. Tetapi di sisi lain, kita melihat keinginannya untuk menyelamatkan manusia. Tidak surut, tidak sampai terhalangi oleh rasa gentar, sedih, dan lain sebagainya. Itu tetap jalan. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Hal yang kedua, yang saya ingin ajak Anda lihat pada malam hari ini adalah murid-murid. Saudara, kita sudah baca tadi, murid-murid katanya tidur mereka. Saudara, tidur. Murid-murid tidur. Kelihatannya ini sudah mendekati jam 12 malam. Memang sudah ngantuk, saudara. Karena sebelumnya Tuhan Yesus sama mereka ada acara perjamuan itu di dalam kota Yerusalem. Perjamuan Tuhan dilakukan di kota Yerusalem. Nah, sesudah itu mereka jalan kaki. Jalan kaki menuju ke Taman Getsemani. Ya, itu ada beberapa kilometer. Beberapa kilometer ini, ya kalau jalan kaki lumayan gitu. Sampai di taman, ya kalau mereka selesai acara perjamuan sekitar jam 10 begitu. Lalu mereka jalan ke taman, itu sudah jam 11, jam 12. Sudah mulai ngantuk mereka. Dan mereka tidur, saudara. Murid-murid tidur. Dan mereka tidak kuat. Mengapa mereka tidak kuat? Kurang semangat, saudara. Kurang semangat. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Beda kalau orang yang ada semangat, saudara. Kalau ada semangat kita kuat. Ingat 2 murid yang berjalan ke Emmaus. Waktu mereka jalan ke Emmaus, ngobrol. Ada satu orang yang mereka tidak kenal, gabung dan ngobrol. Sampailah mereka ke Emmaus, katanya. Sudah malam ini. Mereka bilang, ayo tinggal sama kami. Dan Tuhan pada waktu itu singgah sama mereka. Waktu mau makan, mungkin sudah malam, sudah jam 7 begitu. Dan tiba-tiba mereka lihat dia memecahkan roti. Dan ini guru sendiri, mereka kaget gitu loh. Dan akhirnya Tuhan Yesus hilang. Dan katanya Alkitab mencatat, malam itu juga mereka jalan kembali ke Yerusalem. Gitu. Kok nggak tidur lagi? Besok aja deh, udah capek gitu. Nah, gitu. Malam itu juga mereka sekali kaget, gitu. Nggak tahu jadi makan nggak gitu. Ya, langsung mereka berjalan kembali ke Yerusalem. Padahal sudah jalan seharian dari Yerusalem ke Emmaus. Ya, tapi ketika mereka menyadari bahwa tadi kita ngomong dengan dia begitu lama di jalan, itu guru sendiri. Dan sekarang setelah mereka melihat dia sadar, ternyata capeknya hilang. Ternyata semangat mengalahkan segala-galanya. Betul nggak? Langsung mereka balik ke Yerusalem katanya. Wow, hebat sekali gitu. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Kalau ada semangat mengalahkan banyak hal, saudara. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Murid-murid pada waktu itu, mengapa mereka ngantuk? Ya belum semangat mereka. Belakangan mereka jadi semangat. Belakangan Petrus jadi semangat. Thomas sampai ke India. Oh, dia nggak tidur lagi nih. Ya, Bartolomeus pergi ke Armenius dan tercatat dalam sejarah dikulitin. Petrus memberitakan Injil sampai ke Roma dan disalib terbalik. Semuanya. Mereka semangat. Mengapa mereka kemudian jadi semangat? Setelah mereka mengerti kebenaran. Setelah mereka mengerti bahwa yang bersama-sama dengan mereka itu adalah guru yang sekaligus juru selamat yang sebenarnya Allah yang menjadi manusia dan telah tinggal bersama-sama dengan mereka bertahun-tahun bersama-sama. Dan setelah mereka diselamatkan, Roh Kudus tinggal di dalam hati mereka dan mereka sudah mengerti kebenaran. Sekarang mereka semangat. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Apakah Anda sudah diselamatkan? Amin. Seharusnya semangat. Mengapa gereja-gereja tradisional tidak semangat?
Mereka dibaptis sejak bayi, belum diselamatkan. Belum ngerti apa-apa. Mengapa sekarang kekristenan di Eropa mau tumbang semuanya? Enggak semangat. Tidak semangat mereka. Mengapa? Pertama, belum diselamatkan. Belum mengerti tentang kebenaran. Nah, kita orang-orang Kristen Alkitabiah yang sudah lahir baru, sudah diselamatkan, mengerti kebenaran, wow. Nggak ada yang dapat halangin. Nggak ada yang dapat halangin. Ada semangat dari dalam. Saya pernah khotbah, mengapa orang Kristen bisa hidup lebih kudus daripada umat agama lain yang Alkitabiah. Adalah karena kalau umat agama lain itu dilarang. Jangan begini, jangan begitu. Harus begini, harus begitu. Jadi tekanannya dari luar. Tapi sebenarnya kekristenan yang Alkitabiah tidak. Karena saya mengasihi Tuhan. Jadi dari dalam. Karena mengasihi Tuhan, maka saya tidak mau begitu. Tidak mau begini. Saya mau begini, saya mau begitu. Karena saya mengasihi Tuhan. Bukan ditekan dari luar. Tapi itu terbit dari dalam. Itu terbit dari dalam. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, saya katakan kepada Anda, jikalau semangat untuk Tuhan itu masih ditekan dari luar, masih orang lain yang dorong-dorong begitu, didorong-dorong oleh orang lain, itu capek. Capek, didorong-dorong itu capek. Yang dorong capek, yang didorong juga capek. Sama-sama capek kita. Betul nggak? Ya kan? Tapi kalau itu dari dalam, sekarang dari dalam, ya berkobar dari dalam, ada dorongan dari dalam, itu berbeda. Itu berbeda. Mengapa saya harus semangat untuk Tuhan? Mengapa? Kalau ngerti itu, karena saya sudah diselamatkan. Karena Tuhan mau jemaat ini tiang penopang dan dasar kebenaran. Betapa pentingnya jemaat ini, saudara. Betapa pentingnya jemaat ini di Indonesia, saudara. Betapa pentingnya Grace di Indonesia. Saya khotbah banyak di Tunas. Saya sampai ke Lampung di sana. Di Pasena. Saya seringkali mau tukar dengan ini, ya, yang di California itu Pasadena gitu. Di Pasena, yang di Lampung itu di Pasena. Ya, di sana itu, waduh, ya 10 jam naik mobil yang jalannya begini ya. Dan saya bilang, saya harap supaya di sini ada jemaat. Ada jemaat yang benar. Bukan berapa besar jemaat itu, tapi dia mesti ada. Saya khotbah di Semarang, pada waktu itu masih Johan di situ. Mereka pakai ruko. Saya bilang, bukan berapa besar jemaat ini. Bukan gedungnya berapa megah. Tapi Tuhan berkepentingan, Tuhan mau supaya di sini ada jemaat yang benar. Kalau di sini ada jemaat yang benar, nanti ketika semua orang Semarang menghadap Tuhan dan akan dihukum, karena mereka tidak diselamatkan. Dan mereka mulai protes Tuhan, berkata, bagaimana kami bisa diselamatkan, sedangkan di kota Semarang tidak ada yang benar. Nah, saat itulah Tuhan akan menunjuk alamat kamu. Oh, sebenarnya ada, walaupun kecil di situ. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Jadi betapa pentingnya. Betapa pentingnya Grace hadir di Indonesia. Betapa pentingnya GBA ada di mana-mana. Betapa pentingnya GBA ada di Bogor, ada di Bandung, ada di mana-mana sebenarnya. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Nah, bisakah ada semangat untuk itu? Atau kita tidur saja seperti rasul-rasul, murid-murid itu, kita tidur. Sehingga Tuhan bolak-balik datang. Tidur katanya ya.
roh memang penurut tetapi tubuh lemah katanya. Begitu. Apa kita perlu mendengar Tuhan omong begitu? Saudara, jangan. Jangan. Saya seringkali termenung sendiri. Terlebih ketika saya baca kitab Wahyu pasal 2. Ketika Tuhan berkata kepada jemaat Efesus, kamu sudah kehilangan kasih-Mu yang mula-mula. Saudara, saya selalu mensikapi ayat itu untuk saya. Mengapa? Karena pada waktu saya mudah bertobat, saya semangatnya bukan main untuk Tuhan. Dan saya mau jaga itu. Saya mau jaga itu, saudara. Saya tidak mau performance saya, kasih saya kepada Tuhan menurun. Saya tidak mau. Saya tidak mau semangat saya kepada Tuhan, semangat saya untuk melayani Tuhan menurun. Saya tidak mau. Saya mau menjaga itu. Supaya stabil sekurang-kurangnya. Malah lebih baik lagi, makin meningkat sebenarnya. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, murid-murid waktu itu tidur. Mengapa mereka tidur? Mereka belum mengerti kebenaran dengan baik. Rata-rata mereka ikut Tuhan sampai pada tahap itu. Berharap Tuhan Yesus jadi raja. Ibunya Yohanes sampai datang minta. Nanti anaknya satu sebelah kiri, satu sebelah kanan. Sampai Tuhan Yesus berkata apa? Katanya, wanita, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Saudara yang saya kasih dalam, dia memang tidak tahu apa yang dia minta. Mereka tidak faham akan kebenaran. Gak mungkin bisa semangat dengan kondisi seperti itu. Nah saudara yang saya kasih dalam Tuhan, Tuhan Yesus, murid-murid. Satu lagi yang saya ingin ajak Anda lihat terakhir, adalah di ayat yang terakhir di situ dikatakan, tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihat, saatnya sudah tiba bahwa anak manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Anak manusia diserahkan ke tangan orang-orang apa? Berdosa. Oh, saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Ini sesuatu yang sangat-sangat tragis. Sang pencipta alam semesta yang menjadi manusia untuk menyelamatkan manusia. Sekarang dia sedang diserahkan ke dalam tangan orang-orang berdosa. Dan mereka berpikir mereka melakukan sesuatu yang benar dengan menyiksanya. Luar biasa, saudara. Luar biasa. Mereka diberi otak oleh Allah. Dan otaknya tidak bekerja sedemikian rupa. Dan dengan otak di kepalanya. Dan dengan tangan mereka yang Tuhan ciptakan untuk mereka. Mereka menyiksa sang pencipta itu sendiri. Yang menjadi manusia. Luar biasa. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Hari ini kita melihat banyak manusia. Banyak manusia yang tidak berpikir dengan baik. Banyak manusia dihasut oleh iblis. Tidak memakai akal budinya secara maksimal. Untuk merenung. Sebenarnya apa. Di mana kebenaran itu. Dan tidak berpikir ke situ. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Oh, kita melihat hari ini. Kekristenan. Kekristenan dirusak dari dalam sedemikian rupa. Dan di Eropa, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Sudah hancur. Di Eropa boleh dikatakan sudah hancur semuanya. Sungguh menyedihkan. Dan sekarang mau melanda ke Amerika. Nah, kelihatannya dengan munculnya Donald Trump ini. Ini ada fenomena tersendiri lagi, saudara. Dan sekarang ada sesuatu yang di dunia ini sedang bergejolak yang banyak orang tidak sanggup melihat. Yaitu apa? Bahwa karena ada garis keras yang melakukan hal-hal yang sangat jahat dan tidak masuk akal. Kemudian seperti sebuah pendulum yang kalau ditarik ke sebelah sini, dia lepas, dia tidak jatuh ke tengah. Dia akan mengayun ke sebelah sini lagi. Oleh sebab itu, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, dengan ributnya kelompok-kelompok radikal, membunuh orang, bom sana-sini segala macam,
Akhirnya manusia di dunia ini jadi capek dengan kekerasan segala macam. Dan sekarang pendulumnya itu mengayun ke sisi yang satu, itu berkata, seruan sekarang ini adalah apa? Mari kita bersatu. Mari kita bersatu. Jangan bicara perbedaan. Ada satu grup yang mengundang saya masuk, yang namanya grupnya itu namanya Alam Roh. Waduh, saya masuk di grup yang namanya Alam Roh. Gitu. Ya, sekali saya paste itu tulisan-tulisan saya tentang kuasa melakukan mujizat sudah tidak ada. Wah, mereka berkata, Pak Suhento adalah hamba Tuhan yang kok sangat tidak toleran segala macam. Wah, saya bilang, kamu salah. Saya bilang, saya bukan manusia paling toleran, tapi lumayan toleran, saya bilang gitu. Ya, saya tidak pernah marah kepada orang yang beda pendapat dengan saya bilang. Belum pernah, saya bilang. Apalagi berbuat kasar, saya bilang. Ini sudah toleran, saya bilang. Tetapi toleran itu tidak berarti lalu kita tidak menyatakan mana yang benar, mana yang salah. Ya, toleran tidak membuat kita lalu ya sudahlah, gitu ya. Tidak usah banyak omong lah, gitu. Jadi akhirnya kebenaran terkhianati. Itu bukan toleran. Toleran itu artinya apa? Saya tidak jadi masalah. Anda mau berbeda apa? Nggak apa-apa, saya senyum-senyum. Itu sudah toleran sekali. Sudah sangat toleran. Dan toleran tidak berarti lalu saya tidak menyatakan apa yang benar dan apa yang salah. Nah, sekarang dunia menghendaki yang demikian. Yang menang, kalau kita mengatakan sesuatu yang benar, ya, menyatakan yang itu salah, mereka bilang, kamu tidak toleran, kamu kurang kasih. Sampai dulu saya diundang masuk, saya sudah di kick out oleh beberapa grup sebenarnya. Ya, di apa istilahnya di itu? Ya, dikeluarkan gitu ya. Yang keluarkan saya ini dari grup alumni. Dulu saya tamatan iman yang di Kebayoran. Ya, mereka bilang, "Oh ya, Kak Suhento," katanya. Ya, mereka Kak Suhento masuk. Nah, saya banyak tulis dan mereka semuanya, wow, nggak enak dengan tulisan saya. Dan akhirnya mereka bilang, kok kita sekarang jadi kurang damai ya, katanya, menyindir-nyindir saya gitu. Kurang damai katanya. Loh, kenapa kurang damai? Saya nggak menyebut nama orang, nggak nyebut apa. Saya kan hanya menulis yang benar gini gitu. Dan mereka merasa kurang damai sekarang. Tidak damai, oke, dan dikeluarkan. You know? Nah, ada satu lagi itu grup itu ya. Tiba-tiba saya sudah hilang grup itu. Kenapa tidak ada lagi? Saya cari-cari gitu. Ya, waktu saya mau paste sesuatu lagi, saya cari-cari nggak ada lagi. Rupanya saya sudah dikeluarkan gitu loh. Oh ya udah, saya bilang begitu. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan ya, saudara, ya puji syukur kepada Tuhan. Kita sekarang ada di dunia yang bagaimana? Saya katakan apapun yang terjadi, tidak boleh ada yang melemahkan semangat kita untuk Tuhan. Apapun yang terjadi. Ya. Bahkan saya berkata hari Jumat yang lalu itu, saya naik pesawat, ya, pada waktu sudah keluar dari pesawat, ya, satu bapak yang duduk di samping saya tadi, saya bilang, Pak, ini saya kasih, saya bilang, ada alamat saya di sini juga. Dia lihat nih traktat itu, yang warna hijau, saya kasih sama dia. Di depan saya dia ambil dan dia masukkan dalam tong sampah gitu. Ya, di depan saya, ya, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, tapi tidak apa-apa, ya. Saya tetap akan kasih orang juga, gitu. Artinya tidak ada problem untuk yang satu ini. Gitu. Tidak lalu dia membuat saya lalu, ya lain kali jadi nggak mau kasih orang traktat lagi dan lain sebagainya. Oh tidak. Ya. Biarkan saja. Dan itu akan menghakimi dia satu hari kelak. Itu yang kita yakini. Nah, jemaat yang saya kasih dalam Tuhan. Tuhan sudah berbuat banyak untuk kita. Tuhan sudah dengan cara yang final. Tidak bisa lagi dengan cara lain. Ini sudah cara yang yang satu-satunya, yang terhebat sebenarnya untuk menyelamatkan manusia. Dengan cara apa? Menjadi manusia, menggantikan manusia, dan dipakukan di atas kayu salib, dihukumkan, kemudian turun ke alam maut, ya, ke tempat di mana Lazarus dan Abraham di situ, dan mengumumkan kemenangannya, membawa mereka kembali ke Firdaus. Nah, saudara yang saya kasih itulah yang terjadi 2000-an tahun yang lalu. Pada hari Rabu.
menjelang Paskah saat itu. Dan malam ini kita merenungkannya, dan kiranya kita makin mengasihi Tuhan, dan kita menjadi murid yang mengerti. Dan kita dapat melihat dunia ini, melihat tingkah laku manusia berdosa. Dan ketika kita melihat tingkah laku manusia berdosa, itu seharusnya membuat kita lebih mengasihi Tuhan, dan lebih semangat lagi. Amin jemaat sekalian. Mari kita berdoa.